ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu lagi di tempat yang baik ini. Kita lanjutkan kajian kita kitab As-Sahabah, dan ini adalah insyaallah pertemuan terakhir tentang sahabat Nabi yang mulia Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita terangkan Ma'rakatu Al-Jamal, perang Jamal. Setelah itu kita juga menjelaskan Ma'rakatu Siffin, perang Siffin. Maka sekarang adalah perang yang terakhir yang terjadi pada masa kekhalifahan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Ma'rakatu An-Nahrawan, perang Nahrawan. Perang ini terjadi pada tahun 38 Hijriah. Berbeda dengan peperangan sebelumnya. Peperangan sebelumnya Ali bin Abi Thalib melawan para sahabat Nabi, perang yang tidak diinginkan. Tapi pada perang yang terakhir ini lawannya jelas, penjahat. Mereka adalah kaum Khawarij, ya. Jadi dalam perang yang terakhir ini, perang Nahrawan ini adalah perang melawan kaum Khawarij. Sebenarnya yang ada di Nahrawan itu sebenarnya pasukannya Ali bin Abi Thalib, karena mereka nggak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengadakan perdamaian dengan Muawiyah dalam perang Siffin kemarin itu loh. Ya, maka mereka membuat front sendiri, nggak setuju dengan apa yang diputuskan oleh Sayyiduna Ali. Maka mereka ini keluar dari barisan pasukannya Ali, membentuk konsentrasi militer di tempat namanya Nahrawan. Nah, mereka inilah orang-orang Khawarij. Kita baca, Raja Aliun radhiyallahu anhu ilal Kufa fa kharaja alaihi al-Khawarij wa kanu qad rafadu at-tahkim. Ketika Ali bin Abi Thalib pulang menuju Kufa dari perang apa kemarin? Perang Siffin kemarin loh ya. Kembali ke Kufa, maka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Khawarij, orang-orang Khawarij. Mengapa mereka keluar? Tidak taat. Mengapa? Qad rafadu at-tahkim, karena mereka menolak at-tahkim, perdamaian gitu kemarin antara Ali dan Muawiyah. Wa qalu, mereka berkata, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Kemudian berusaha memprovokasi orang, la hukma illa lillah, tidak boleh ada hukum kecuali hukumnya Allah. Bagaimana Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ya berhukum dengan manusia? Ali diwakili oleh siapa kemarin? Abu Musa al-Ash'ari, sedangkan Muawiyah diwakili oleh Amr ibn al-As. Di mana manusia kok dijadikan hukum? Hukum kan miliknya Allah. Ya, harusnya kembali kepada hukum Allah, bukan kepada manusia. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Menanggapi ucapan mereka dan protes mereka, maka Ali bin Abi Thalib berkata, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tapi diinginkan darinya kebatilan. Kata-kata la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah, itu benar. Ucapan itu enggak salah. tetapi dipergunakan dalam konteks yang salah.
Gitu maksudnya. Setelah itu orang-orang Khawarij ini membunuh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Khabbab. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Khabbab, punya istri. Istrinya ini lagi hamil 9 bulan. Maka apa yang terjadi? Abdullah bin Khabbab dibunuh oleh orang Khawarij, dan istrinya dibunuh dan dibedah apa namanya? Perutnya. Dibunuh, suaminya dibunuh, istrinya plus anaknya dalam kandungan oleh orang-orang Khawarij. Falamma balaghal amru aliyan arsal ilahi man qatalahu. Ketika hal itu sampai ke telinga khalifah, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengirim pasukan dan melakukan investigasi. Man qatalahu, siapa yang membunuh sahabat Nabi ini dengan istrinya? Siapa? Faraddu alaihi kulluna qatalnahu. Maka mereka menjawab, kamilah semuanya yang membunuh wanita ini dan laki-laki ini. Semuanya menjawab gitu, kamilah yang membunuhnya. Fa kharaja ilaihim Ali bi jaishin qiwamuhu asyratu alaf. Maka Ali keluar membawa pasukan sejumlah 10.000, karena mereka sudah jelas-jelas apa? Nantangan gitu kan. Jelas-jelas balelo, jelas-jelas nantang. Maka ketika tahu jawabannya mereka seperti itu, Ali keluar membawa 10.000 pasukan. Faqatalahum fi Nahrawan. Mereka diperangi Ali, dibunuh oleh Ali di tempat namanya An-Nahrawan. Lah tempat namanya An-Nahrawan itu tempat yang dijadikan basis militer oleh kelompok Khawarij tersebut. An Ubaidillah bin Iyad ibn Amr al-Qari qal, perhatikan, ja'a Abdullah ibn Shaddad fatakhala ala Aisyah. Datang seorang laki-laki bernama Abdullah bin Shaddad masuk ke Aisyah, sedangkan kami sedang duduk bersama Siti Aisyah ketika sekembalinya dari Irak. Sekembalinya dari Irak berarti dari perang apa? Perhatikan, kami sedang duduk-duduk bersama Ibunda Aisyah setelah, mohon maaf saya ulangi ya, fadakhala ala Aisyah wa nahnu inda julusun marji'u minal Iraq layali kutila aliyun. Oh, perhatikan. Jadi pada waktu itu kami beserta Aisyah duduk-duduk. Itu biasa. Kenapa? Karena Aisyah itu punya murid banyak dari kalangan para tabi'in. Jelas ya? Jadi bukan duduk-duduk ngobrol ngerumpi, bukan. Aisyah itu kan guru, punya periwayatan hadis. Jelas ya? Jadi kok gimana kok duduk-duduk? Maksudnya itu ngajari. Aisyah itu punya murid banyak, dan Aisyah ini termasuk satu-satunya istri Nabi yang membuka hijabnya di depan murid-muridnya karena persusuan. Maksudnya gimana Ustaz? Begini, Aisyah ini termasuk yang membolehkan ya bahwa non mahram pun bisa menjadi, atau non mahram pun boleh membuka hijab kalau laki-laki itu diberi air susu atau kalau sepersusuan. Maksudnya begini, kok kayaknya bingung ya. Begini. Misalnya ada si A diajari Aisyah, kan nggak mahram toh? Betul apa enggak? Kan nggak boleh lihat wajahnya, nggak boleh berduaan, betul? Supaya bisa langsung diajari dan Aisyah supaya bisa membuka cadarnya, maka Aisyah menyuruh saudarinya, kan? Aisyah menyuruh saudarinya untuk ngasih air asinya, dikasihkan ke tabiin tersebut, supaya mereka jadi bukan saudara. Kok saudara dari mana? Apanya Aisyah? Hah? Iya, mereka manggil Aisyah apa? Karena dikasih air susu dari saudarinya Aisyah. Berarti manggil Aisyah apa? Hah? Manggil Aisyah berarti ibu kan gitu. Kok ibu apa? Bibi. Nah, terlesera manggilnya apa? Artinya kan karena ada persusuan tadi itu, akhirnya boleh buka. Ya, istrinya Nabi yang lain nggak mau. Istrinya Nabi yang lain nggak mau, kecuali Aisyah aja. Itu ada dalilnya dipakai Aisyah. Jadi begini ceritanya, saya kembangkan ini, kita selesai, kita berhenti sejenak. Jadi begini. Dulu itu
ada seorang wanita namanya Sahla. Wanita namanya siapa? Sahla. Punya seorang suami. Dan suaminya ini punya budak laki-laki. Jelas sampai sini? Suaminya Sahla ini akhir-akhir ini gampang marah, urang-uringan kata orang Jawa. Kata Sahla, kelihatannya dia itu cemburu sama budaknya. Namanya budak kan gelibet di rumah toh. Paham ya? Namanya budak kan di sekitar rumah. Maka Sahla ini datang ke siapa? Ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya melihat suamiku itu cemburu sama budaknya. Maka dia kelihatan marah terus. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ardi'i, susuilah budakmu itu. Budaknya syab, pemuda, wis jadi orang gitu loh, bukan anak kecil lagi budaknya itu. Kasih air asimu kepada siapa? Budakmu itu. Kasih airnya, bukan langsung. Ya, kasih air asimu kepada budak itu. Setelah dikasih Sahla, budak, mantan budak ya, Maula, mantan budak, dikasih air asinnya kepada mantan budak itu. Setelah itu suaminya nggak marah-marah lagi, ya, nggak dijumpai marah-marah lagi. Lah, ini dijadikan dalil oleh Aisyah. Kalau ada tabiin yang cerdas, gitu lah, ada tabiin yang pinter untuk diajari apa tadi? Hadis. Aisyah ini menyuruh apa? Saudari-saudarinya untuk ngasih apa? Siapa? Air ASI, sehingga Aisyah ngajari langsung bisa nggak pakai apa? Hijab. Itu pendapatnya Aisyah yang ditentang oleh seluruh istri-istri Nabi yang lain. Paham? Ya, itu yang dijadikan dalil Aisyah cerita tadi. Ya, nah, kita nggak bahas fikih itu kalau saya terangkan panjang ya. Tapi intinya seperti itu. Makanya di sini diperhatikan. Abdullah bin Shaddad datang kepada kami, sedangkan pada waktu itu kami duduk-duduk bersama siapa? Siti Aisyah. Ya, maksudnya duduk itu menimba ilmu dari Aisyah. Selesai Abdullah bin Shaddad ini dari Irak setelah terbunuhnya Ali. Jadi ketika Ali terbunuh, Abdullah bin Shaddad ini datang kepada kami, sedangkan pada waktu itu kami sedang duduk-duduk dengan Aisyah. Kemudian Abdullah bin Shaddad ya berbicara sama Aisyah, dan Aisyah berkata, perhatikan, ya Abdullah bin Shaddad, hal anta sadiqi amma as'aluka anhu tuhaddisni an haula'il qaum alladzi qatalahum aliyun. Ketika Ali terbunuh, Abdullah bin Shaddad datang ke Madinah menemui Aisyah. Maka Aisyah berkata, wahai Abdullah bin Shaddad, apakah kamu akan jujur seandainya aku bertanya tentangmu? Seandainya aku bertanya kepadamu tentang kaum yang diperangi Ali dalam Nahrawan itu. Maka Abdullah bin Shaddad berkata, wa mali la asduquki, apa yang menghalangi saya untuk ya tidak jujur kepadamu? Artinya saya akan jujur, silakan ditanya saya tentang masalah itu. Fahadisni an qissatihim, kalau begitu tolong ceritakan kaum yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib itu. Maksudnya dalam perang apa itu? Nahrawan. Cerita akhirnya. Akhirnya Abdullah bin Shaddad cerita panjang lebar. Fa inna aliyan lamma kataba Muawiyah wa hakamal hakamani wa kharaja alaihi 8,000 min qurra'in nas. Ketika Ali mengadakan perjanjian sama Muawiyah dengan dua hakim, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, itu keluar dari pasukannya Ali, gak setuju dengan Ali, balelo terhadap Ali sejumlah 8.000 orang. Min qurra'in nas, mereka itu para ahli Quran, para penghafal Quran, orang yang qurra, orang-orang yang hafal Quran. Berarti Khawarij itu bukan orang yang bukan orang yang gak ahli agama. Mereka ahli ibadah, bahkan mereka itu qurra. Jadi yang keluar dari pasukannya Ali itu qurra. Apa sih qurra itu? Para ahli Quran, bukan orang yang cek-cek, bukan. Hafal Quran mereka. Berapa jumlahnya tadi? 8.000 orang.
Fanazalu bi ardin yuqalu laha Harura. Mereka singgah di suatu tempat namanya Harura. Min janibil Kufah, ada di sebelah Kufah. Wa annahum atabu alaihi wa qalu in salahta min qamisi albasakahullah wasmin sammakallah ta'ala bihi thumma talaqta wa hakamta fi dinillahi rijala wala hukma illa lillah. Mereka memprotes Ali dan mengatakan, wahai Ali, engkau telah melepas baju kekhalifahan yang Allah kasihkan kepadamu. Engkau telah menghapus nama yang Allah memberikan nama itu kepadamu. Jadi waktu perjanjian kemarin tuh Ali nulis Ali bin Abi Thalib Khalifah Amirul Mukminin. Kata Muawiyah, stop, gak usah pakai Amirul Mukminin, gak usah pakai Khalifah, Ali bin Abi Thalib saja. Kan gitu kemarin kan. Nah, kenapa kamu kok mau seperti itu gitu loh. Dan kamu telah berhukum dengan seseorang. Kamu ngutus Amr bin siapa tadi? Abu Musa al-Asy'ari, dan Muawiyah mengutus seorang yang bernama Amr bin As. Sejak kapan manusia jadikan hukum? Harusnya hukum ya kitabullah. Nah gitu alasannya Khawarij. Berhukumlah dengan hukum Allah, jangan dengan hukum manusia. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Makanya Ali dikafirkan sama Khawarij. Ali dikafirkan Khawarij, Muawiyah dikafirkan Khawarij, Amr bin As juga dikafirkan. Karena apa? Karena berhukum dengan hukumnya manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memanggil mereka. Ya. Faqalu, ya, maka Ali bin Abi Thalib memanggil mereka, suruh masuk semuanya. Perhatikan. Falamma an balagha aliyan ma'atabu alaihi wa faraqahu alaihi amara muadzinan fa'adzana alla yadkhula ala amiril mu'minin illa rajulun qad hamalal Qur'an. Maka Ali menyuruh mereka masuk, menyuruh petugas untuk menyuruh mereka masuk, dan gak boleh masuk kecuali orang yang membawa Al-Quran. Akhirnya di tempatnya Ali itu paling sesak dengan mereka itu, orang Khawarij yang hafal Quran itu. Mereka masuk semuanya, diajak dialog sama Ali. Maka Ali bin Abi Thalib menyuruh seseorang untuk meletakkan mushaf imam, mushafnya khalifah, ditaruh di depan. Kemudian Ali berkata, ayyuhal mushaf hadisin nas, wahai mushaf Al-Quran, berbicaralah kepada manusia ini. Maka orang-orang Khawarij mengatakan, ya Amirul Mukminin, ma tas'alu anhu innama huwa midadun min fi waraqin. Wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu bertanya kepada mushaf Al-Quran? Sesungguhnya itu adalah kertas dan tinta. Bagaimana engkau menyuruh dia berbicara? Kata Ali, katanya kalian minta dihukumi dengan Al-Quran. Emang Al-Quran bisa ngomong sendiri? Diajak argumen gitu loh. Kalian dari kemarin ngomong harus hukum Allah, harus hukum Allah, gak boleh hukum manusia, gak boleh. Siapa kemarin utusannya? Amr bin As satunya, Abu Musa al-Asy'ari, gak boleh manusia, harus Al-Quran, harus Al-Quran. Lah sudah, sekarang saya tanya Al-Qurannya ini, ayo Al-Quran ngomong sama manusia. Apakah Al-Quran bisa ngomong? Kan gak bisa, harus ada orang alim yang menjelaskan. Paham gak maksudnya? Ya, jadi Al-Quran pun maksudnya itu ada orang alim yang menjelaskan gitu, maksudnya Ali ini. Kalian gak setuju ketika aku mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin As untuk berdamai. Kalian gak setuju dengan alasan kami tidak berhukum dengan hukum Allah tapi hukum manusia. Oke, sekarang perhatikan firman Allah, karena orang Khawarij itu hafal Quran tapi gak paham. Maka kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, oke, sekarang coba kalian melarang kami, melarang aku untuk berhukum dengan siapa tadi? Muawiyah, siapa namanya? Astagfirullah, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As dalam urusan darah-darah kaum muslimin. Padahal di Al-Quran diterangkan, perhatikan wahai orang-orang Khawarij, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian takutkan shiqaq, permusuhan,
ya, di antara suami istri. Ya. Perhatikan. Di dalam Al-Quran dikatakan, kalau kalian takut syikok, permusuhan di antara suami istri, maka fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Utuslah hakim dari pihak laki-laki dan hakim dari pihak wanita. Suami istri itu loh Pak, kalau cekcok gak berhenti. Menurut Islam, di antara solusinya adalah fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kan gitu. Ya. Harus ada hakim mediator atau mediasi dari pihak laki-laki dan hakim atau mediator dari pihak apa? Perempuan. Perhatikan, kata Ali bin Abi Thalib, ini dalam urusan rumah tangga. Kalau dalam urusan rumah tangga saja boleh ada hakim dari pihak laki-laki, ada hakim dari pihak perempuan untuk bernegosiasi mencari kemaslahatan. Padahal ini cuma urusan rumah tangga. Lah bagaimana dengan urusan darah-darah kaum muslimin? Harusnya lebih boleh. Antum paham maksudnya? Segi pendilalannya itu. Jadi seperti itu. Kemudian kalian memprotes aku karena aku dalam perjanjian kemarin menghapus nama khalifah. Itu kalian jadi permasalahan dan kalian jadikan alasan untuk memberontak kepada aku. Gara-gara aku menghapus nama khalifah. Saya jelaskan, dengarkan wahai orang-orang Khawarij. Waktu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian orang kafir dengan orang Islam di zaman Rasulullah, itu yang menjadi juru tulisnya Rasulullah aku, kata Ali. Pada waktu itu Rasulullah nyuruh aku nulis, uktub wahai Ali, tulislah wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak ketika aku nulis Bismillahirrahmanirrahim itu, apa kata orang kafir? Stop, jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kami orang kafir Quraisy nggak ngerti siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim. Hapus, tulis saja Bismikallahumma. Masih ingat nggak? Kisah dulu saya cerangkan di sini 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu mungkin. Waktu apa namanya? Sirah Nabawi ya kan? Namanya Allah saja dihapus. Pada waktu perjanjian apa tadi? Sulhul Hudaybiyah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, tulis wahai Ali, ya, yang bertanda tangan di bawah ini yang mengadakan perjanjian adalah Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Yang bertanda tangan di bawah ini yang mengadakan perjanjian adalah Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Kamu tahu nggak apa yang dilakukan kafir Quraisy? Kafir Quraisy mengatakan stop, hapus itu Rasulullah. Kami nggak ngakui Muhammad itu apa? Rasul. Cukup tulis Muhammad putra Abdullah. Akhirnya aku sendiri yang menghapus itu. Allah saja namanya dihapus dalam perjanjian Hudaybiyah, dan Rasulullah saja dihapus dalam perjanjian apa? Ubaidullah, ya, dalam perjanjian Hudaybiyah. Itu aja Rasulullah mengiyakan kok. Apalagi ini siapa saya? Cuma kata-kata khalifahnya dia apa? Dihapus. Jadi Ali ini menjelaskan ke mereka bahwa yang kalian protes itu salah. Kesalahan pertama, mereka ini menganggap perjanjian tahkim antara Ali dan Muawiyah dianggap oleh Khawarij ini berhukum dengan hukum selain Allah karena menjadikan manusia sebagai wasit, gitu loh maksudnya. Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Maka dijelaskan sama Ali, di Al-Quran itu ada surat An-Nisa ayat 35, kalau ada cekcok rumah tangga, di antara solusinya adalah harus ada pihak dari laki-laki, harus ada pihak dari perempuan mendamaikan, memediasi. Itu urusan rumah tangga, urusan sepele. Apalagi ini urusan darahnya umatnya Muhammad, lebih layak untuk didamaikan. Itu hal pertama. Akal enggak? Ayo, Ali cerdas Ali itu. Kemudian yang kedua, masalah penghapusan nama, dikasih kias dan analogi oleh Ali yang lebih dahsyat. Nama aku dihapus saja kalian permasalahkan. Aku dulu saksi, aku dulu adalah sekretarisnya Nabi dalam Sulhul apa? Hudaybiyah. Tidak hanya namanya Nabi yang dihapus, bahkan namanya Allah yang dihapus. Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu saja Rasulullah menerima perjanjian itu. Lah kok kalian protes gara-gara urusan sepele kayak gitu itu? Nah, gitu. Akhirnya mereka mikir, oh iya bener juga ya kan. Setelah itu Ali bin Abi Thalib ngutus siapa? Ngutus Bahrul Ummah, Habrul Ummah, cerdasnya umatnya Islam, namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi, sepupunya Ali juga, untuk melawan orang-orang apa?
Khawarij ini cukup satu orang diutus ke mereka. Ini kurok semuanya, hafal Quran loh ini. Kebanyakan di antara mereka. Jumlahnya berapa tadi? 8.000 orang. Oh, bukan orang bodoh. Nah gitu kan. Maka dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, oleh siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Setelah dijelaskan rujuk, ada yang rujuk dari pemikiran Khawarij ini. Rujuk faraja minhum 4,000 kulluhum taib. Tobat dari 8.000 orang, yang tobat 4.000 orang. Sehingga tobat piro berarti? Setengahnya ya, 50%-nya. Ya, tobat 4.000 orang. Semuanya tobat, diantaranya adalah Ibnul Aqwa, Ibnul Qawwa, hatta adkhalahum ala aliyin al-Kufa. Faba'atha Aliyun ila baqiyatihim, maka Ali bin Abi Thalib mengutus untuk sebagian yang belum tobat-tobat itu dikirimi sama Ali. Ya, tapi mereka tidak mau, bahkan mereka menumpahkan darah. Berarti mereka ini memang mengajak perang. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ya memimpin pasukan ya untuk menghantam mereka di tempat namanya apa tadi? Nahrawan. Dihabis sama Ali, ludes mereka, habisnya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qad ra'aitu wa qumtu ma'alin wa alaihi fil qatla. Nah, ini masih cerita. Ceritanya siapa tadi? Abdullah bin Shaddad tadi loh, yang saya katakan ada seorang laki-laki datang ke Aisyah setelah terbunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Datang ke Madinah, ketemu Aisyah, kata Aisyah, "Wahai Abdullah bin Shaddad, kalau aku bertanya kepadamu, apakah kamu jujur?" Apa yang menghalangi saya untuk tidak jujur? Untuk jujur. Akhirnya kata Aisyah, "Tolong ceritakan kepadaku tentang perang apa tadi? Nahrawan." Jadi yang saya ceritakan dari A sampai Z tadi, ceritanya siapa? Abdullah bin Shaddad. Bercerita ke siapa? Ke Aisyah. Nah, kemudian semakin merajalela, namanya siapa tadi? Khawarij ini membunuh, menumpahkan darah karena mengkafirkan. Karena kalau sudah mengkafirkan orang, itu konsekuensi dari pengkafiran itu adalah menghalalkan apa? Darah, menghalalkan harta. Akhirnya membuat keonaran di daerah Nahrawan itu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendatangkan pasukan dan menghantam mereka, ludes, hancur mereka. Ya. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya melihat di antara siapa saja yang terbunuh dalam perang itu. Karena Ali itu, Pak, perhatikan. Karena Ali bin Abi Thalib itu mendapat ucapan dari Nabi. Mendapat apa? Ucapan dari Nabi. Kata Nabi, nanti di perang Nahrawan itu di antara yang terbunuh adalah Dzusudayah, orang yang punya payudara. Laki-laki padahal. Dan Rasulullah pernah mengatakan nanti di antara dua kaum muslimin bertikai. Perhatikan ya, saya ulangi ya. Ada hadisnya Nabi, nanti di antara dua kaum muslimin yang bertikai, nanti keluarlah orang Khawarij. Nah, dua orang bertikai ini ternyata maksudnya adalah Ali melawan Muawiyah. Di antara kaum muslimin bertikai ini muncullah kelompok Khawarij. Kata Rasulullah, perhatikan, kata Rasulullah, yang berhasil membasmi Khawarij adalah salah satu di antara dua golongan yang paling dekat dengan kebenaran. Bingung kan tuh? Saya ulangi ya, kata Rasulullah, nanti dua kaum muslimin akan bertikai. Ketika dua kaum muslimin bertikai itu akan muncul kelompok Khawarij. Yang berhasil membasmi kelompok Khawarij adalah salah satu di antara dua kelompok yang bertikai itu yang paling dekat dengan kebenaran. Jelas kan? Nah, ketika Ali membasmi Khawarij dan Nabi melanjutkan di antara orang Khawarij yang terbunuh nanti itu ada Dzusudayah yang punya payudara, ada laki-laki orangnya. Nah, Ali kan penasaran kan itu kan? Setelah perang selesai dicari sama Ali, mana Dzusudayah ini? Ternyata ketemu. Dzusudayah yang dikabarkan Nabi itu loh, ketemu, orangnya itu ketemu. Maka Ali bin Abi Thalib gembira karena melihat hal itu, ya. Fasar Ali yuhadu an qatla hatta wajid falamma
wajadahu sajada lillahi sukra. Ketika di dalam apa namanya mayat-mayatnya orang Khawarij itu ditemukan Dusudaya itu, langsung Ali sujud syukur. Mengapa kok sujud syukur? Berarti dua kaum muslimin yang bertikai itu yang lebih dekat dengan kebenaran berarti siapa? Ali, gitu loh. Oh, berarti aku kemarin perang sama Muawiyah itu aku yang lebih dan kata-katanya Nabi lebih dekat dengan kebenaran. Ya, ada kata-kata lebih dekat dengan kebenaran. Berarti di Muawiyah juga ada sisi apa? Ada sisi benarnya. Makanya kan kemarin saya jelaskan itu masalah ijtihad di antara para sahabat. Cuma yang diputuskan Ali yang lebih apa? Benar. Kemudian setelah itu di antara mayit-mayit orang-orang yang gugur dilihat sama Ali, ini adalah orang yang ahli sujud di masjid ini. Ini adalah orang yang biasa ngimami sholat di tempat ini. Jadi yang terbunuh itu qurra. Orang-orang yang pandai baca Quran itu loh. Tapi keblinger di mereka membaca Quran gak sampai apa? Kerongkongan mereka kan ada di dalam hadis mereka itu seperti anak panah yang keluar dari apa? Busur. Mereka membaca Quran tapi gak sampai di kerongkongannya. Jadi yang mati itu qurra itu. Ini dulu sholat di Bani Fulan, ini sholat di Bani Fulan, ini dulu orangnya ahli sholat di sini. Ya, seperti itu. Setelah melihat itu maka Ali mengatakan sadaqallahu wa rasuluhu. Sadaqallahu wa rasuluhu. Kata Aisyah, apakah Ali berkata seperti itu? Sadaqallahu wa rasuluhu. Iya, kalau gitu kamu benar. Sudah menjadi kebiasaannya Ali. Ali itu kalau melihat sesuatu kayak gitu, dia mengucapkan sadaqallahu wa rasuluhu. Yang ngomong di siapa? Aisyah. Berarti Aisyah percaya enggak sama Abdul bin Sadat? Percaya. Ya Ali itu Aisyah itu termasuk yang menyesali kenapa dulu aku keluar dalam perang apa? Jamal. Aisyah itu selalu kalau ingat itu nangis karena merasa bersalah dan mendoakan Ali, gitu loh. Makanya di sini yarhamullahu aliyan, kata Aisyah ini, semoga Allah merahmati Ali. Innahu kana min kalamihi la yara syai'an yujibu illa qala sadaqallahu wa rasuluhu. Semoga Allah merahmati Ali. Sudah menjadi kebiasaannya kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, dia mengatakan dan Rasulnya. Itu ahli fil hadis. Orang-orang ahli Irak, mereka lah yang pendusta, menambahi cerita dan mengurangi cerita. Dan saya lebih percaya dengan omonganmu wahai Abdullah bin Sadah. Itu menunjukkan bahwa Aisyah ini ridho dengan Ali dan Ali pun ridho sama Aisyah. Enggak ada masalah. Karena Rasulullah itu pernah berkata kepada Ali, "Hei Ali, nanti kalau aku mati, kamu ada sesuatu dengan siapa? Aisyah. Kamu akan ada masalah sama Aisyah." Maka Ali mengatakan, alangkah celakanya aku kalau begitu ya Rasulullah. Kalau seandainya aku memusuhi istrimu. Kata Rasulullah, gak ada masalah. Yang penting kalau itu terjadi, kembalikan Aisyah ke tempat amannya. Maka ketika selesai perang apa? Jamal, Ali menginstruksikan para prajuritnya untuk mengawal Aisyah. Dikawal sampai apa? Sampai Madinah. Itu juga yang diprotes oleh orang Khawarij. Harusnya Aisyah ditawan, dinikahi Ali. Karena dianggap itu tadi kan orang Khawarij kan mengkafirkan orang. Ya, jadi nggak mau dengan damai-damai, nggak mau. Pengennya itu yang ikut perang Jamal dihabisi, yang ikut perang apa tadi? Siffin juga dihabisi. Dari situlah Ali dikritik oleh anak buahnya sendiri. Sekarang saya mau tanya, berarti yang Khawarij ini siapa? Orang Syam apa orang Kufah? Orang Kufah sendiri. Yang Syiah ya mereka, yang Khawarij ya mereka. Kan kemarin sudah sering saya sampaikan. Ya, orang Syam tidak terlibat dalam pembunuhan siapa? Ali. Oke, selanjutnya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu peristiwa Nahrawan ini membuat orang Khawarij membenci Ali luar biasa. Sehingga sebelum saya lanjutkan, ingin saya sampaikan bahwa dalam masanya Khalifah Ali bin Abi Thalib ada 3 peperangan besar. Perang pertama namanya perang apa? Perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, Tolha, Zubair dan pengikutnya. Ini perang yang tidak diinginkan, tapi kondisi yang menyebabkan terjadi perang ini. Dan semua yang terlibat dalam perang itu sahabat menyesal semuanya. Bahkan Ali sampai nangis gara-gara melihat Tolha terbunuh, Zubair terbunuh, anaknya Tolha terbunuh. Sedih Ali. Ali gak bahagia sama sekali. Sedih meskipun menang perang, kan gitu kan? Dalam perang dalam perang berikutnya itu berapa? Siffin, Ali menang lagi. Tapi gak bahagia, sedih Ali itu. Kasihan itu. Ali bin Abi Thalib termasuk khalifah yang
selalu dirundung duka dalam pemerintahannya. Karena seperti itu. Nah, menang perang Jamal, perang Siffin juga menang. Ali sedih meskipun menang. Dan Ali pun gak dipuji karena dua perang itu. Karena semua sahabat menyesalinya. Tapi ketika perang Nahrawan, perang melawan Khawarij ini, Ali seneng, Ali bahagia. Bahkan Ali tadi apa? Sujud syukur. Karena Nabi mengatakan nanti ketika dua kaum muslimin bertikai, ya muncullah kelompok Khawarij. Dan yang akan membasmi kelompok Khawarij itu salah satu di antara dua kaum muslimin yang bertikai tadi yang lebih dekat dengan kebenaran, itulah yang akan membasmi. Dan ini terbukti, omongannya Nabi terbukti. Terjadi perang Siffin. Perang Siffin selesai langsung muncul apa? Khawarij. Dan yang berhasil menumpas Khawarij tadi adalah Ali. Makanya Ali mencari tandanya tadi. Ada siapa tadi? Dhus Sudaya, orang yang punya apa tadi? Payudara. Itu cari Ali, ketemu. Langsung Ali sujud syukur. Berarti saya ini sesuai di hadisnya Nabi. Plus berarti kemarin perang Siffin itu yang lebih dekat kebenaran adalah pasukannya Ali bin Abi Thalib. Jelas ya? Selesai 3 perang ini. Perang Nahrawan ini Ali senang, Ali bahagia dan memuji. Orang-orang memuji Ali. Berbeda dengan peperangan 2 sebelumnya. Dan di zamannya Ali ini berbeda dengan di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman. Di zamannya 3 sebelumnya khalifah ini terjadi futuhat Islamiyah. Terjadi penyebaran Islam yang luar biasa. Terjadi pembebasan negeri luar biasa, penaklukan luar biasa. Terakhir di zamannya Utsman bin Affan itu Islam itu sampai ke Azerbaijan, ex-Soviet. Di zamannya Utsman bin Affan sampai ke Afghanistan, Kabul. Dan di zamannya Utsman bin Affan sampai ke Afrika Utara, sampai ke Tunisia, Aljazair. Itu antum bayangkan berapa negara itu. Dan gitu kan ceritanya kemarin. Lah di zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mandek, gak ada seperti itu lagi, gak ada perluasan wilayah. Karena apa? Karena sibuk tukaran sak dulure dewi. Iya, karena sibuk. Itulah kalau kita nggak bersatu ya kayak gitu itu. Tetapi itu bagian dari konspirasi. Zamannya Utsman bin Affan, kaum muslimin dari ujung benua ke benua yang lain, banyak ke Afrika, ke Asia, sampai ke Asia Tengah, ke Azerbaijan, gak mufakat itu. Luasnya pemerintahan Ali. Makanya orang-orang kafir paham gak bisa ngelawan orang Islam ini. Seperti gelombang raksasa menggulung negeri-negeri. Makanya gak bisa melawan mereka ini. Salah satu cara untuk memenangkan dan menghancurkan Islam adalah dengan dibuatkan intrik-intrik di dalamnya. Maka muncullah yang namanya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini yang pelopor gerakan perpecahan umat pada waktu itu. Mengkultuskan Ali tapi membenci yang lain, menuduh yang lain jelek, kan gitu loh, ya. Jadi itulah yang menyebabkan apa namanya dipakai. Suruh pakai itu Pak Udin. Semuanya pakai, nggak pakai diri. Pakai Pak. Terus akhirnya orang-orang yang ada di Nahrawan itu benci. Akhirnya orang-orang Khawarij ini berkumpul. Ada 3 orang Khawarij berkumpul setelah terjadinya perang Nahrawan. Mereka ini kumpul di Mekah, bayangkan. Kumpulnya itu di Mekah. Mereka berkumpul di Mekah membuat perjanjian. Dan orang Khawarij 3 ini berkata sumber masalah gonjang ganjingnya negeri Islam ini karena 3 orang. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Ini 3 orang harus dibunuh. Mang Khawarij dari dulu itu gitu kerjaannya. Sing dipateni wong Islam gak wong kafir. Akhirnya 3 orang Khawarij berkumpul dan mereka mengadakan perjanjian itu di kota Mekah. Dipilihlah tempat yang suci untuk menurut mereka ini ibadah yang suci, gitu loh. Akhirnya mereka berkumpul 3 orang ini dan mereka bersepakat untuk menghabisi 3 orang yang paling berpengaruh dalam dunia Islam pada waktu itu. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin As. 3 orang ini siapa saja? Nah, perhatikan.
Faqala Abdurrahman bin Muljim al-Muradi ana li Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljim al-Muradi dia berkata, aku bagian menghabisi Ali bin Abi Thalib. Yang kedua berkata Al-Barak At-Tamimi. Barak At-Tamimi berkata, ana li Muawiyah, saya bagian menghabisi Muawiyah. Amma Amr bin Bakar At-Tamimi yang nomor 3, Amr bin Bakar At-Tamimi berkata, ana li Amr ibn As. Jadi setiap orang ada tanya diri. Jadi Barak akan membunuh Muawiyah, Abdurrahman bin Muljim membunuh Ali, dan Amr bin Bakar akan membunuh Amr bin As. 3 orang ini janjian di kota Mekah. Wattafaqu ala an yakuna dzalika ba'da 17 laila min Ramadan, dan mereka bersepakat untuk melancarkan aksinya itu setelah 17 Ramadan. Bayang, berkumpulnya di tanah suci, eksekusinya di bulan yang suci. Bulan apa? Karena mereka menganggap itu ibadah gitu loh. Setelah 17 Ramadan, seperti berarti kan malam-malam yang lebih banyak fadilahnya kan gitu kan. Apalagi 10 terakhir. Maka berangkatlah 3 orang ini. Abdurrahman bin Muljim berangkat ke Kufah, tujuannya untuk membunuh Sayyiduna Ali, sedangkan Barak menuju ke Suriah Damaskus untuk membunuh Sayyiduna Muawiyah, sedangkan Amr bin Bakar berjalan menuju Mesir untuk membunuh Sayyiduna Amr bin As. 3 orang jalan semuanya. Ramadan ya. Waya poso-poso darusan tambah mateni wong. Akhirnya apa yang terjadi? Wa kana Amr fi Misra wa Muawiyah fi Syam wa Ali fi Kufah. Fata'ana Ibnu Muljim aliyan wa huwa kharijun li salatil fajri bihinjar qad sammahu usbu'an. Ibnu Muljim, Abdurrahman bin Muljim mengeksekusi Sayyiduna Ali ketika Sayyiduna Ali pergi untuk sholat subuh. Pergi sholat subuh di apa namanya, dia apa ini? Ditusuk dengan khinjar. Khinjar itu pisau. Antum lihat orang Yaman kalau suka babi pisau di depannya itu. Orang Yaman kan suka babi pisau ya itu khinjar namanya. Dibunuh pakai khinjar. Dan khinjar itu, pisau belati itu sudah dibubui apa? Racun selama 1 minggu, direndam begitu. Allah alam nggak tahu caranya gimana. Jadi logikanya kalau pakai racun itu meskipun kenanya dikit tapi mati orangnya. Paham tidak ya? Karena kalau sudah racunnya masuk ke mana? Pembuluh darah. Jadi nggak butuh dalam, kena mati. Gitu loh, logikanya seperti itu. Jadi diracun dulu seminggu. Apa nam pisaunya itu. Maka ketika Sayyiduna Ali pergi mau ngimami sholat subuh ditusuk. Kena. Lama tu'ina in ana syufitu fa ana hajiju wa in ana mitu faqtulahu ayu khatibul Hasan wal Husain. Ketika Sayyiduna Ali tergeletak kena tusuk itu, Sayyiduna Ali mengatakan, kalau aku sembuh itu urusanku sama dia nanti dalam pengadilan. Tapi kalau aku mati kena tusukan ini, aku mati besok misalnya, kamu Hasan Husain harus membunuh orang ini. Anaknya 2 orang itu dipeseni sama Ali. Kemudian apa yang terjadi? Falamma mata Ali radhiyallahu anhu ja'u faqata'u yaday Ibnu Muljim. Ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib tidak tertolong karena tadi dikasih apa? Dikasih racun. Dan ketika tertangkap dia mengatakan, la wallahi fa inni samamtu jumu'atan. Demi Allah tidak mungkin dia akan hidup karena aku sudah meracuni 1 Jumat. 1 Jumat berarti 1 apa? 1 pekan gitu loh maksudnya itu. Maka ketika Sayyiduna Ali tidak tertolong, wafat, maka didatangkan itu si siapa namanya? Abdurrahman bin Muljim ini. Maka faqata'u yaday Ibnu Muljim, kedua tangannya Ibnu Muljim dipotong. Tangan kanan, tangan kiri potong. Wa samalu ainaihi, dan 2 matanya dicongkel. Wa huwa tsabitun la yajza, tapi dia kokoh, tidak ngeluh, tidak apa, selalu zikir. Kesesatan yang nyata ini, gak merasa berdosa. Dipotong tangannya itu tetap kokoh dia, gak merasa bersalah. Congkel matanya tetap gak bersalah. Akhirnya apa? Falamma aradu qat alisani khofa, ketik maka orang ini potong kedua tangannya tetap gak apa, itu namanya hukum khirabah.
Hukum hirabah itu memang digituin, dipotong tangannya, kakinya gitu. Kan ada di Al-Qur'an itu. Misalnya di Arab Saudi pernah ada perampok di tengah jalan gitu kan, tertangkap. Hukum hirabah, tidak cukup mencuri, tidak cukup bunuh. Di hukum hirabah itu kalau antum belajar fikih, hirabah itu kayak teroris, membuat keonaran, membunuh, mengancam, itu namanya hirabah. Karena membunuh tok kan dihukum membunuh ngono tok kisos jenenge. Tapi nek membuat keonaran, membuat takut, mengambil nyawa, mengambil harta, itu hirabah namanya. Di Saudi pernah. Itu enggak cukup dibunuh. Tangan kanan di apa? Secara apa? Silang. Dan matinya diapakan? Disalib. Itu hukum Islam itu. Ya, apa yang terjadi? Dipotong kedua tangannya, setelah dicongkel mata, tetap kokoh dia. Tetap dikir terus. Dikir terus. Enggak merasa bersalah. Akhirnya orang-orang itu mau memotong lidahnya, baru takut dia. Jangan dipotong, jangan dipotong. Apa? Saya khawatir enggak bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini as'an Aisyah fatratan la adkurullah. Tolong jangan dipotong lisan saya. Saya khawatir gak bisa berzikir kepada Allah. Subhanallah. Kok isong ini ya? Luar biasa ini. Itu kan merasa di atas kebenaran. Ya. Akhirnya tewas. Siapa jenenge ini? Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim ini di zamannya Umar bin Khattab termasuk orang yang dianggap apa? Istimewa. Ahli Quran. Tapi dia itu menikah sama wanita ahli bidah, nyuruh untuk membunuh Ali. Akhirnya dia gara-gara istrinya itu jadi sesat dia ini. Kemudian Barak ini berangkat ke Suriah, berangkat ke Damaskus. Fi sholatil fajri, pada waktu itu Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan sedang ngimami sholat subuh. Fadarabahu, maka ditebas dengan pedang. Oleh siapa yang kedua ini? Barak. Walakin asabahu walam yaktuluhu, kena, Muawiyah kena, berdarah tapi nggak sampai mati. Kurang canggih yang nomor 2 ini. Nggak pinter caranya mengeksekusi. Akhirnya Sayyiduna Muawiyah ini bersimbah darah tapi nggak sampai mati. Tapi ini nanti menyebabkan beliau nggak punya anak lagi, nggak bisa punya anak. Siapa tadi namanya? Barak yang ingin membunuh Muawiyah. Akhirnya dieksekusi. Siapa ketangkep ini yang mau membunuh Barak nanti dan dihukum mati. Yang terakhir namanya Amr bin Bakar. Amr bin Bakar pergi kemana tadi? Ke Mesir. Pada waktu itu Sayyiduna Amr bin As sakit perut, ishal. Ishal itu murus, kata orang Jawa begini, mencret, terus murus. Akhirnya beliau nggak bisa ngimami sholat subuh. Beliau menyuruh Kharijah. Nah, beliau menyuruh Kharijah. Nah, ketika Kharijah bin Abi Habib ini ngimami, dikira siapa? Zaman dulu kan nggak ada foto, Pak. Zaman saya kira ngerti sebelum membunuh kayak 30 SPK itu, sebelum menculik jenderal kan lihat fotonya dulu kan gitu kan. Nah, zaman dulu nggak ada foto. Kalau nggak pernah ketemu Muawiyah ya nggak kenal Muawiyah. Kalau nggak pernah ketemu Amr bin As ya nggak kenal Amr bin As, kan gitu ya. Nah, ini pokoknya ngimami subuh pasti Amr bin As kan gitu kan. Maka Kharijah ini ngimami sholat subuh ditusuk berulang kali. Dikira Amr bin As. Kharijah terbunuh. Ya, dan mereka dia mengatakan alhamdulillah aku berhasil membunuh Amr bin As. Kata orang-orang, "Lunda, kamu gak membunuh Amr bin As. Ma qatalta Amron, yang kamu bunuh bukan Amr bin As. Inna ma qatalta Kharijah, yang kamu bunuh ini Kharijah bukan Amr bin As." Tapi ketangkep dia. Makanya sudah menjadi masal Arab, masal Arabi. Masal Arabi itu omongannya orang Arab. Aradtu Amran wa aradallahu Kharijah. Aku ingin membunuh Amr, tapi Allah menghendaki Kharijah. Seperti orang yang berusaha semaksimal mungkin ingin menggapai A, tapi nggak dapat A, dapatnya malah B. Maka orang Arab biasa ngomong gitu. Aradtu Amran wa aradallahu Kharijah. Aku pengen Amr, tapi Allah pengen Kharijah. Menjadi perumpamaan orang Arab. Fakutilah, akhirnya dibunuh. Jadi tiga-tiganya mati itu akhirnya. Yang siapa tadi yang pertama? Yang pertama adalah Abdurrahman bin Muljim, kemudian Barak, kemudian yang nomor 2 adalah yang ketiga adalah Amr bin Bakar. Tiga-tiganya dieksekusi mati. Lah ini
ada pelajaran berharga. Di antara pelajaran berharga itu terkadang, perhatikan, ini penting. Terkadang Allah itu menyelamatkan kita dari musibah dengan musibah. Ini kadang-kadang banyak yang nggak paham. Terkadang Allah itu menyelamatkan kita dari musibah dengan musibah. Saya mau tanya, penyakit murus yang dialami Amr bin As itu musibah apa enggak? Musibah. Tapi itu caranya Allah menolong dia dari musibah yang lebih besar. Makanya kalau sama dikasih musibah itu jangan ngersuloh. Jangan apa? Jangan murka, karena bisa jadi itu caranya Allah, kita nggak tahu. Di musibah itu ada manfaatnya. Ya, cuma kita nggak tahu hikmahnya. Termasuk yang menimpa Amr bin As nih, dikasih Allah sakit perut. Ya, dari situlah Muawiyah tidak wafat, Amr bin As tidak wafat. Tapi yang wafat adalah siapa? Ali. Setelah Ali wafat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, dan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat di surganya insyaallah akan menghilangkan hasad dan dengki dari hatinya para sahabat yang bertiga itu. Ala sururin mutaqabilin. Mereka saling cinta mencintai nanti di akhirat insyaallah. Kita ahli sunnah mencintai semua sahabat. Muawiyah itu punya keutamaan. Jangan dikira nggak punya keutamaan. Banyak orang yang benci sama Muawiyah. Bahkan yang ngaku sunni pun banyak benci karena nggak belajar. Muawiyah itu banyak keutamaannya. Muawiyah itu katibul wahyi, pencatat wahyu. Kalau ada wahyu turun, ya setelah disampaikan ke para sahabat, Rasulullah manggil Muawiyah, tulis Muawiyah. Apakah mungkin Rasulullah itu mempercayakan urusan wahyu kepada orang yang jahat? Wahyu loh, itu diilangi satu huruf, fatal hukumnya beda. Antum paham maksudnya? Turun ayat Al-Quran, terus misalnya Muawiyah itu curang, dikurangi 2 huruf, berubah nggak maknanya? Berubah. Kalau Rasulullah saja percaya sama Muawiyah dalam urusan apa? Wahyu, masa kita nggak percaya sama beliau? Nggak mungkin Rasulullah membleset ketika mempercayai orang, nggak mungkin. Dan Rasulullah itu pernah, saya ceritain sedikit ya tentang Muawiyah, biar kalau Ali jelas, Ali sama Muawiyah jangan dibandingkan, Ali lebih utama, itu nggak usah dibahas lagi. Cuma banyak orang yang merendahkan siapa? Muawiyah. Ini perlu dicerdaskan orang-orang yang nggak paham itu. Rasulullah pernah tidur, bangun-bangun senyum Rasulullah. Tidur, bangun-bangun senyum. Di situ ada Ummu Haram binti Milhan, ada seorang wanita namanya Ummu Haram binti Milhan. Ketika Rasulullah tidur, bangun-bangun tersenyum, ditanya sama Ummu Haram binti Milhan, "Ya Rasulullah, ma'adhakaka, apa yang buatmu tertawa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ditampakkan kepadaku umatku menyeberangi lautan, menaklukkan negeri-negeri dengan kapal-kapal perang. Dan yang ikut itu wajibat akan masuk surga." Maka Ummu Haram binti Milhan mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong doakan agar aku ikut dalam rombongan itu nanti." Didoakan Nabi. Terus Nabi tidur lagi. Tidur bangun lagi. Tersenyum lagi Rasulullah. "Loh ya Rasulullah, kok Anda tersenyum lagi?" Kata Rasulullah, "Aku ditampakkan sebagian umatku nanti akan mengarungi samudra, seperti di atas dipan-dipan menaklukkan negeri-negeri, mengislamkan negeri-negeri. Ya Rasulullah, tolong doakan agar aku nanti masuk dalam peperangan itu, rombongan itu." Zaman telah berlalu, Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, Ali wafat, sampai di zamannya Muawiyah. Ummu Haram binti Milhan tadi itu loh, yang ketemu Nabi, yang diceritani tadi, yang lewat mimpi tadi itu. Ummu Haram tadi didoakan Nabi, kamu masuk. Ternyata baru terjadi di zamannya Muawiyah. Muawiyah membangun kapal-kapal perang, perhatikan, membangun kapal-kapal perang, menaklukkan negeri, dan yang ikut di kapal itu ya Ummu Haram binti Milhan ini. Logikanya kalau pasukannya dipuji Rasulullah lewat mimpi tadi, didoakan Nabi, apalagi yang mengkoordinirnya, yang menggerakkannya, yang memimpinnya. Paham nggak maksudnya? Terus ada orang setelah Ali wafat, nanti ini terjadi, orang-orang menilai bahwa khalifah itu nggak seperti 4 itu, Khulafaur Rasyidin. Sampai nanti lahirlah khalifah yang mirip dengan Khulafaur Rasyidin, namanya Umar bin Abdul Aziz. Zamannya Umar bin Abdul Aziz itu antum kalau lihat sejarah, zamannya Umar bin Abdul Aziz Islam
Islam itu sampai Perancis bagian selatan. Tempatnya Macron itu. Ya. Islam di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu sudah sampai ke Perancis bagian selatan. Jenderalnya namanya Abdurrahman Al-Ghafiqi. Islam tersebar luar biasa. Badai raksasa, nggak ada yang berani sama Islam pada waktu. Zamannya Umar bin Khattab. Zamannya siapa tadi? Umar kan. Orang ngasih zakat bingung soalnya gak ada orang melarat. Saking makmurnya, saking hebatnya itu. Lah orang-orang tanya ke Abdullah bin Mubarak. Wahai Imam Abdullah ibnu Mubarak, lebih bagus mana? Umar bin Abdul Aziz apakah Muawiyah? Ya kan membanding-bandingkan kan? Paham maksudnya? Karena menganggap Umar bin Abdul Aziz seperti Khulafaur Rasyidin. Ketika ada yang bertanya seperti itu, Al-Imam Ibnu Mubarak menjawab dengan marah. Perhatikan. La turabun fi min kharai Muawiyah khairun wa afdal min Umar bin Abdul Aziz. Wallahi, debu-debu yang ada di hidungnya Muawiyah itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah perang sama Nabi, membela Nabi, berjuang bersama Nabi. Apa kau ingin menyamakan orang yang zaman sama Nabi, sahabat Nabi dengan orang yang tidak sahabat Nabi? Gak boleh kamu samakan. Paham gak maksudnya? Ini gak boleh merendahkan Muawiyah itu. Beliau itu Muawiyah itu apanya Nabi? Coba jawaban. Apa Muawiyah itu apanya Nabi? Iparnya Nabi. Iparnya Nabi. Karena Muawiyah itu punya kakak. Namanya siapa? Jenengnya siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah itu putrinya Abu Sufyan. Ummu Habibah yang dinikahi Rasulullah. Jadi Muawiyah itu iparnya Nabi. Dan Rasulullah pernah mendoakan Muawiyah, Allahumma allimhul kitab, Allahumma allimhul kitab wal hisab. Ya Allah, pahamkan kepada Muawiyah ini Alkitab, itu Al-Quran, wal hisab, dan apa? Dan Muawiyah itu adalah seorang politikus, seorang negarawan. Memang Bani Abdus Syams, Bani Umayyah itu memang terkenal seperti itu. Sejak zamannya Rasulullah, keluarga Bani Umayyah itu sering dijadikan pos-pos penting di dalam negara Islam. Memang orangnya. Makanya nanti ketika Muawiyah jadi khalifah, setelah Ali ini wafat, yang jadi khalifah siapa? Al-Hasan. Al-Hasan ini wis daripada tukaran terus, daripada pertumpahan darah terus, aku ngalah saja. Makanya Hasan ini melengsarkan dirinya, legowo, wis dikasihkan Muawiyah kekhalifahan itu. Dan itu sudah diwartakan Rasulullah. Rasulullah pernah naik mimbar, Rasulullah berkata di depan para sahabat, sesungguhnya anakku ini, maksudnya anak siapa? Sesungguhnya anakku, cucuku ini nanti akan mendamaikan di antara dua kaum muslimin yang apa? Yang bertikai. Makanya di zamannya Hasan itu, beliau mendamaikan dua kaum muslimin ini yang bertikai ini. Sehingga pada zaman itu dijuluki Amul apa? Amul Jam'i, hari bersatu. Tahunnya Hasan dijuluki, sudah nggak ada faksi-faksi, sudah nggak ada faksi-faksi. Dan Muawiyah sangat cinta sama Hasan, luar biasa cintanya. Ya, dan Bani Umayyah itu setia sama ahli bait. Hajjaj bin Yusuf, tahu Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf tahu nggak? Gubernur, salah satu gubernur Bani Umayyah menikah sama wanita ahli bait. Marah, siapa namanya khalifah, suruh ceraikan, nggak layak Abdul sebenarnya Hajjaj bin Yusuf ini menikahi ahli bait. Itu menunjukkan bagaimana Bani Umayyah itu menghormati keturunan Bani Hashim. Mereka dulur, Pak. Jadi Muawiyah itu kalau dirunut Abdus Syams, kan gitu kan? Bani Hashim, Rasulullah, Abdul bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, dirunut Hashim. Abdus Syams sama Hashim ini dulur, anaknya Abdul Manaf. Kan gitu kan? Nah, jadi ada kekerabatan antara Bani Umayyah dengan keluarganya Rasulullah SAW. Nah, selesai, insya Allah selesai. Jadi kita sudah membahas Abu Bakar As-Siddiq, membahas Umar bin Khattab, membahas Utsman bin Affan, membahas Ali bin Abi Thalib dengan segala lika-likunya, selesai. Lah besok kita selesaikan dulu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Berarti pertemuan akan datang nggak usah panjang-panjang, satu sahabat satu pertemuan. Kan kemarin sudah saya sampaikan itu.
Satu pertemuan satu sahabat. Tapi besok insya Allah Abdurrahman bin Auf. Besok kita akan membahas Abdurrahman bin Auf. Satu kali pertemuan selesai insya Allah. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Jika ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa